Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan, menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Yang dikasihi Tuhan, selamat malam di dalam ibadah KKR pada malam hari ini. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Haleluya. Mari sebelum kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu. Segala kepujian hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami, Bapa kami yang baik. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah KKR, kiranya kasih Tuhan menyertai kami juga. Setiap orang yang datang dan mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan jamah, dibentuk dan ada
suatu perubahan dalam hidupnya, sehingga rohnya tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bentuklah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, pegang tangan kami, supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kepujian kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, yang akan berfirman kepada kami malam hari ini. Dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini KKR adalah orang-orang yang berbahagia, yang mau datang dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. KKN malam hari ini firman Tuhan dengan tema pembela. Pembela. Saudara, di sini katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Saudara. Yang ketiga, Tuhan akan bertindak. Oh, luar biasa bukan? Langkah 3 menjadi 1. Serahkan hidupmu, percaya Tuhan akan bertindak. Ini dia. Bagi Bapak Ibu yang akan dan membutuhkan pertolongan, pembelaan daripada Tuhan, lakukan 3 hal ini. 3 jadi 1. Serahkan, percaya, Tuhan bertindak. Itu dia. Di dalam resep hidup kita tidak ada yang lain. Ya, dalam hal apa sekarang? Kita akan bertanya pada diri kita, siapa yang tidak mengalami dalam hidup ini kekhawatiran, takut, was-was, gentar menghadapi masa depan, mungkin masa depan suram. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Banyak hal, pertanyaan-pertanyaan. Pada waktu kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara, mari kita mau belajar dalam perkara ini. Kita contoh Ayub. Ayub seorang kaya, ya, di tanah Uz. Bahkan dia adalah orang yang sangat dikenal. Pertama, dia itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan ini bukan hanya orang-orang manusia yang mengerti dan mengetahui keberadaan Ayub, bahkan Allah sendiri merekomendasi. Pada waktu Allah bertanya kepada iblis, "Iblis, engkau mau tahu Ayub hambaku ya? Ayub hambaku, tidak seorang pun di bumi seperti dia." Ya, bayangkan Allah merekomendasi di hadapan iblis, tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub. Dikatakan dia adalah orang yang saleh, jujur,
takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tipe seperti Ayub, seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Saudara, tapi kalau saudara melihat lebih lanjut, engkau akan mengerti. Ayub yang begitu saleh, pada waktu dia setelah mengalami proses pengenalan kepada Allahnya, dia berkata, dulu dia yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan itu kata orang, aku mengenal Allah, kata orang. Tapi sekarang setelah dia lulus dari proses pengenalan kepada Yesus Kristus, Allahnya, mataku sendiri melihat. Nah, berarti untuk semua manusia di dalam hidup dunia ini perlu juga ada proses, ada permasalahan, ada kekhawatiran. Ya. Bahkan Ayub juga berkata, manusia hidup di dunia itu harus bergumul seperti orang-orang upahan atau bekerja. Orang-orang upahan itu bekerja untuk mendapatkan hasil, gaji, dan Ayub juga mengatakan seperti itu. Saudara, bahkan di dalam Matius 6 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius juga mengatakan, jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak luput dengan masalah, kesusahan, penderitaan. Namanya hidup di dunia, ya. Kecuali kalau kita sudah pulang ke surga, lain. Hidup di dunia perlu pergumulan. Ada kesusahan, ada penderitaan, ada kekhawatiran, ya. Ada yang namanya penyakit takut, gentar, ya, dan lain-lain. Saudara, memang kita hidup di dunia, ada kesusahan, ada penderitaan, tapi kita harus mempunyai tekad. Kesusahan itu harus kita hadapi dengan segala risiko. Karena Tuhan pernah di dalam pujian berkata seperti, Tuhan itu tidak menjanjikan langit senantiasa biru. Tuhan itu tidak menjanjikan jalan kita rata. Ya. Tapi Tuhan menjanjikan di saat kita mengalami keletihan, di saat kita dalam titik-titik rendah, di dalam penderitaan kita, dalam kelemahan kita, di situ Tuhan hadir. Tuhan siap untuk menolong. Tuhan siap untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ini dia. Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Ya, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah kalah. Tapi terus semangat, semangat, semangat. Oh, luar biasa, saudara. Karena segala penderitaan, risikonya ada. Tapi kita harus menghadapi itu semua, karena itu adalah cara kita ditempa. Iman kita dibentuk supaya kita menjadi kuat, teguh, dan dewasa. Khawatir pasti ada, tapi jangan terlalu berkelebihan. Ya, khawatir, boleh datang, khawatir boleh datang, tapi jangan terlalu kuat.
berkelebihan khawatirnya. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Nah gitu. Hadapi dengan bersama dengan Yesus. Ya, jangan khawatir. Betul, kita harus khawatir, tapi jangan terlalu diperbudak oleh khawatir itu. Diperhamba oleh khawatir. Tapi kita akan mempertahankan iman kita, mengalahkan kekhawatiran bersama dengan Yesus. Karena Yesus yang memberi kemenangan. Luar biasa kan Allah kita. Dari itu saudaraku, di dalam Mazmur 55 di sana dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu, saudara dan saya, kepada Tuhan. Nah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, ini kuncinya. Maka Ia akan memelihara siapa? Engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selamanya orang benar itu goyah, tapi akan mendapatkan kekuatan, bangkit. Saudara, kita adalah anak-anaknya, biji matanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung beban kita melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita sendirian. Tuhan hadir. Makanya waktu Tuhan hadir, waktu kita dalam keadaan menderita, kesusahan dan kesusahan, serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan, kesusahanku, tolonglah aku. Serahkan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Itu dia kuncinya untuk mengatasi kekhawatiran, ketakutan, kegentaran kita. Saudara, Allah siap menjadi pembela kita. Luar biasa bukan? Allah itu siap untuk menjadi pembela kita. Dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan tadi katakan, Ia akan bertindak. Bagaimana Ia akan bertindak? Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, serahkan khawatirmu. Percaya. Itu dia bagian kita. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan, tidak menolong kita, merasa Tuhan bilang, ya wes kamu kuat ya, dalam penderitaanmu kamu kuat sendiri, kamu turun tangan, ya sudahlah, cul-culan. Sampai di mana kuatmu, sampai di mana kamu bisa bertahan, dibiarkan oleh Tuhan. Tapi pada waktu itu, ku serahkan bebanku kepada Tuhan dan kita angkat tangan. Oh, dengan air mata. Percayalah, percayalah. Pertolongan Tuhan itu turun atas kita. Hurrata kalamata sangkara laba-laba. Tuhan itu baik, saudaraku. Inilah waktunya kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan aku mampu, aku kuat, hartaku banyak. Saudara, lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak senang melihat orang congkak angkuh. Tuhan senang kalau melihat orang yang rendah hati dan mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, mengakui keberadaannya, kedaulatannya, otoritasnya dalam hidup kita. Tuhan senang kalau orang berseru-seru kepada Tuhan
dan datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Oh, Tuhan senang, Dia akan ulurkan tangan untuk menolong. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Air mata kita ditampung di kirbatnya, dihitung sampai waktunya, saatnya tiba, pertolongan Tuhan dinyatakan. Oh, luar biasa. Tuhan bertindak menurut kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan, bukan menurut kemauan kita, bukan maunya kita. Hari ini juga ditolong. Tidak, Tuhan punya kedaulatan. Tuhan tahu persis yang terbaik. Pertolongannya itu tepat pada waktunya. Karena Tuhan tahu, kita tidak tahu. Kita tahunya cuma minta sekarang Tuhan. Tapi Tuhan tunggu dulu. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita dalam masalah itu. Mungkin masalah, persoalan, penderitaan yang kita alami ingin membentuk hati kita ini untuk merendahkan diri. Karena selama ini kita mungkin menjadi orang-orang Kristen yang memakai topeng, ya. Orang yang memakai topeng itu sangar kelihatannya, ya. Sok rohani kelihatannya. Lepaskan topeng-topeng itu. Kemunafikan itu lepaskan. Nah, Tuhan ingin kejujuran kita dari hati kita datang dalam penyerahan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, kita perlu sekali kejujuran datang di hadapan Tuhan. Bukan membenarkan diri, bukan dengan cara munafik. Kelihatannya kita beribadah, berdoa, tapi kita tidak melakukan itu. Ayo, pada malam hari ini, jemaat KKR bangkit dengan hati yang murni, hati yang jujur, memuliakan Allah, mengagungkan nama Tuhan. Karena kita tahu kita telah dimenangkan, kita telah keluar dari masalah penderitaan, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran. Kita sudah keluar sebagai pemenang. Dan kita tidak akan menjadi orang yang mundur, yang kalah. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, pada saat malam hari ini, alangkah indahnya. Ini, kalau kita memiliki hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Alangkah indahnya, bukan? Alangkah indahnya karena kita mempunyai pembela yang ajaib. Ayo kita menyadari perkara ini. Alangkah indahnya kalau hidup kita menjadi biji mata Tuhan. Kalau menjadi biji mata Tuhan, tidak akan terlepas dari perhatian Tuhan. Diperhatikan oleh Tuhan. Di mana anakku ini diperhatikan oleh Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita diperhatikan oleh Tuhan. Saat-saat mungkin ada ketakutan, kekhawatiran datang, Tuhan bisa memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar, sehingga kekhawatiran yang kita hadapi dengan segala risiko kita dapat mengatasi. Ini dia, sehingga kita dewasa dalam rohani kita, bukan kanak-kanak lagi yang terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran dan membimbangkan, membingungkan. Tapi kita akan tetap teguh iman yang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Teguh dalam segala hal, karena kita tahu pembela kita,
pasti menolong kita kalau kita hidup dalam kebenaran, rendah hati, tidak sombong. Saudara, alangkah indahnya kalau kita percaya pada pemeliharaan Allah. Aduh, kalau kita dipelihara Allah, aduh indah. Hal-hal yang membahayakan tidak akan mengusik kita. Hal-hal yang membahayakan akan menyerang kita, tidak akan mengusik kita. Karena Allah yang jadi pembela kita. Oh, luar biasa bukan? Alangkah indahnya kalau kita mengalami Tuhan bertindak untuk menolong kita. Saudara, dari itu pada malam hari ini perlu kita waspada. Perlu kita waspada, berjaga-jaga. Apa itu? Jangan mencobai Allah. Jangan mundur dari Allah. Jangan keluar dari kasih karunia-Nya. Ya, saudara, saya akan sedikit bersaksi. Pada waktu saya ada di HCU, saya dapat satu pesan daripada Tuhan. Katakan kepada jemaatku, jangan ada yang undur. Hanya itu yang saya dapat pesan dari Tuhan Yesus. Jangan ada yang undur. Kemudian saya ketemu dengan Bapak Yonatan Hamba Penatua. Saya bertanya, Pak, ada ayatnya? Wah, dia buka HP sucinya. Wadah, Ibrani 10 ayat 38. Umatku yang percaya, umatku yang percaya akan hidup dengan iman. Akan hidup dengan iman. Saudara perhatikan, umatku. Ya, bukan orang lain. Umatku, umatnya Tuhan. Hidup dengan iman. Kenapa? Kalau mengundurkan diri, aku, Tuhan Yesus, tidak berkenan. Nah, itu saya sampaikan. Kalimat ini saya pikir terlalu panjang. Ya, kemudian dengan pimpinan Roh Kudus saya diberi ilham roh. Disingkat menjadi semangat. Nah, jadi bukan lagi umatku yang undur, aku tidak berkenan. Terlalu panjang. Saya bentuk menjadi semangat. Orang semangat tidak akan mundur, akan maju terus. Di mana-mana akan semangat, 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 maju, maju, maju terus bersama dengan Yesus. Itu dia yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai jemaat KKR yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Ayo semangat, jangan mundur. Tuhan tidak berkenan. Semangat, maju terus, maju, maju dengan roh yang menyala-nyala. Layani Tuhan. Kalau engkau mengalami masalah, persoalan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah. Dan Tuhan akan bertindak bagi kamu. Amin. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih karunia besar bagi jemaat KKR pada malam hari yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang teguh, semangat. Apapun masalah persoalan mereka akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan kemenangan, kekuatan, jalan keluar. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Oh, haleluya Tuhan. Engkau berkati usahanya, Tuhan berkati pekerjaannya. Apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Berkati rumah tangganya, berkati juga pelayanannya. Terima kasih ya Bapak. Segala kepujian dan kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.